Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, para muhsinin, para wakifin dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, setelah proses pembangunan yang berjalan dengan izin dan pertolongan Allah, kita bisa tuntaskan ya gedung pertama. Jadi gedung pertama ini kita bangun dengan luas 1.800 meter persegi. Kita memang melakukan cut and fill lahan di sini itu pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Oh, Masya Allah. Tahun 2020. 2020. Jadi Masya Allah memang. Ya semua ini karena pertolongan Allah. Masya Allah. Nah sekarang gedung ini adalah gedung utama. Begitu masuk itu nanti ada resepsionis ya untuk menerima tamu-tamu kalau tamu. Kemudian di situ juga ada pusat informasi termasuk announcer ke seluruh ruangan itu dikontrol dari sini. Dan kelihatan itu ada yang sebelah depan itu ada MS Ahmad. Semua kebutuhan santri kita penuhi di sini sehingga mereka tidak perlu keluar. Jadi kalau mereka makan sudah kita siapkan tapi mungkin perlu jajan, nah di sini ada tempatnya. Terus di belakangnya itu adalah lab. Ya, lab. Sebelah sini saat ada laboratorium. Lab komputer yang berfungsi untuk 3. Jadi lab komputer, lab bahasa, sekaligus perpustakaan digital. Kemudian di sini ini adalah ruang untuk administrasi. Kemudian di sebelah sana paling ujung itu ruangan kepala sekolah dengan ruangan Ustadz. Iya, bukan. Kepala sekolah. Kepala sekolah dengan wakil mudir. Oke. Nah, ruangan Al-Fakir di belakangnya. Masya Allah. Nah, kemudian ada ruangan meeting di situ. Nah, jadi biasanya meeting idaroh dilaksanakan di situ. Di lantai 2, lantai 3 yang depan ini semua untuk asrama. Kemudian yang belakang sementara ini lantai 1 itu untuk kelas. Lantai 2, lantai 3 semua untuk asrama. Ya. Masya Allah. Oke, itu berarti tentang gedung yang pertama atau gedung utama sebutannya Ustaz ya. Berarti ini masih tahapan pertama, gedung ini dibangun. Terus tahapan kemana lagi Ustaz setelah itu Ustaz? Setelah itu nanti kita tahapan kedua. Tahapan kedua ini. Boleh kedua. Kita jalan menuju tahapan kedua. Dan ini pembangunan tahapan kedua Ustaz ya? Berapa orang saat masjid ini? Kapasitas masjid ini total ya, yang lantai bawah itu untuk 600 jamaah. Lantai atas itu untuk 500, jadi total 1.100-an lah. Oh, mencukupi untuk 720 santri kita. Jadi kan asumsinya santri, kemudian staf dan para asatid ya dengan keluarganya, ya kan. Nanti kalau ada tamu dan sebagainya, itu kira-kira cukup lah. Jadi ini tahun kedua ini masjid sama belakang itu ada gedung 3 lantai, 12 ruangan total. Oke, berarti kita mungkin ke dalam dulu aja yuk. Kita ke dalam dulu, kita lihat masjid pembangunan tahapan kedua. Masjid dan sekitar masjid. Yuk, Ustaz. Jadi tahap kedua itu masjid ini dengan kapasitas 1.000 tadi. Ya 1.100. Nah, kemudian ini gedung ini kita sebut sebagai gedung yang kedua. Gedung kedua. Nah, gedung kedua. Berarti gedung utama. Ya, gedung pertama, ini gedung kedua. Nah, kemudian ini nanti gedung ketiga, keempat. Bentuk L ini Ustaz? Ya, bentuk L. Bentuk U, ya, U semua. Nah, di depan ini itu nanti ini sudah masuk tahun ketiga. Nah, ini sudah masuk tahun ketiga. Nah, kalau ini sementara ini posisinya gedung yang sebelah kanan ini di bawah itu untuk kelas semua. Yang atas ya lantai 2, lantai 3 itu untuk asrama. Oh, berarti mereka tinggal di atas, belajar di bawah. Ini karena belum ada asrama banat. Jadi ini banat semua di sini, banin semua di sana. Oke. Nah, nanti mereka setelah ini jadi, ini kan nanti mereka digeser ke sini. Geser ke sini. Yang banat ke sini. Banat ke sini sementara. Terus nanti atas ya, atas bawah atas ini semua itu dipakai untuk banat. Nah, ini nanti akan dikasih ada tutup gitu ya. Nah, ini untuk kelas banin saja. Jadi terpisah total. Terpisah total. Jadi laki-laki dan perempuan, mereka tidak punya akses di ruangan ini. Nah, akses mereka nanti ke dalam masjid sama keluar.
gitu. Sehingga tidak ada pertemuan. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, berarti ini udah tahapan ketiga, Ustaz? Ini tahapan ketiga. Oke, apalagi selain tahapan ketiga, selain gedung U ini, melengkapi gedung U ini tahapan ketiga. Jadi tahapan ketiga ini ya, selain ini kita juga membangun ada dapur umum. Nah, jadi dapur umum. Nah, kemudian nanti ada pembangunan rumah asatid tahap yang kedua. Ini insya Allah targetnya bulan Mei Juni jadi. Oh, alhamdulillah. Berarti pas dengan datangnya santri baru. Memang kita rancang begitu. Jadi nanti santri baru masuk bulan Juli, gedung ini udah siap. Bismillah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa selesaikan gedung ini. Jadi gedung ini itu sebenarnya tinggal tahapan finishing kalau kita lihat dari. Insya Allah. Alhamdulillah. Yuk kita sekarang jalan ke bagian tadi dapur umum, Ustaz ya. Dapur umum dan daerah-daerah yang lain, Ustaz ya. Ayo. Kenapa Ustaz dibangun dapur umum nih, Ustaz? Jadi pertama kita ingin memastikan asupan gizi. Karena terus terang ketika kita catering ya dengan pihak lain, meskipun kita bisa meminta, tapi kan kita tidak bisa memastikan 100% sesuai dengan kebutuhan santri. Nah, dengan adanya dapur umum ini nanti harapannya 100% kebutuhan itu kita layani sendiri, selain untuk efisiensi. Rencana mau diapain nih saat daerah sini? Jadi setelah selesai tahapan yang ketiga. Ini ketiga. Jadi sekarang kita kan sedang bangun kelas ini. Kelas banat. Dan insya Allah bulan Juni sudah selesai semua. Iya. Nah setelah itu kita akan bangun asrama untuk banat. Oh di sini asrama? Ini rencana asrama untuk banat karena tadi banat sementara belum ada asrama. Kasihan jadi masih memakai kelas. Ya. Nah, nanti begitu ini sudah ada asrama disekat langsung. Nanti ya, jadi mereka hanya punya akses ke sini sama ke situ. Nah, dari asrama ke kelas, ke masjid. Nah, ini nanti area banat. Asrama banat rencananya kita mau bangun 4 lantai. 4 lantai, Masya Allah. Nah, jadi 4 lantai. Kalau untuk ukuran yang depan itu kemarin kan 3 lantai, total 1.800 meter persegi. Jadi ini ya kurang lebih 2.000 sekian lah. Masya Allah, lebih gede. Lebih gede. Kenapa? Karena tadi itu kalau yang gedung pertama itu kan tidak cukup nanti untuk apa namanya semua santri banin. Nah, jadi karena itu untuk gedung ini kita usahakan supaya cukup. Iya, jangan sampai lagi nambah lagi gitu. Nah, terus setelah itu selesai nanti bagian depan ini area dari sini nih sampai ke depan itu nanti kita akan gunakan untuk lantai satu itu kita manfaatkan untuk perkantoran banat. Perkantoran banat. Jadi semua staf yang apa namanya banat itu nanti di sini. Oh, ya karena yang banin sudah di dalam. Banin di sana. Jadi nanti ada MS Ahmad banat di sini. Oh, benar-benar jadi 2. Ya, jadi 2 dipisah. Karena sekarang saya lihat tadi gantian. Ya, gantian, jadwalnya masih diatur. Iya, betul. Jadi jam sekian, hari apa itu jadwalnya banin. Iya. Jam sekian, hari apa nanti jadwalnya banat begitu. Jadi supaya tidak ketemu. Iya. Berarti nanti auditorium dan dibangun gedung lagi. Jadi ini rencananya 3 lantai. 3 lantai. Nah, 3 lantai. Untuk apa fungsinya? Nanti yang bawah itu untuk kantor banat. Ya. Kemudian nanti di atas itu lantai 2 itu untuk hall. Jadi kira-kira ada tampungnya sekitar 300 sampai 400. Nah, fungsinya itu apa? Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya wisuda ya atau misalnya kegiatan seminar atau apa yang kita memerlukan ruangan besar itu kita punya. Oke. Nah, nanti lantai 3 itu kita akan desain untuk perpustakaan. Masya Allah. Nah, kenapa lantai 3 itu untuk perpustakaan? Jadi ini subhanallah ya, tahadus bi nikmah. Perpustakaan yang kita bangun sekarang itu di tahun kedua itu kan di depan masjid. Ya. Di ruangan itu. Itu masih sempit. Jadi itu juga masih gantian banin dan banat gitu. Kemarin Ramadan ini kita adakan bahsul masail. Anak-anak itu meskipun mereka baru tahun kedua sekarang itu, bacaannya sudah luar biasa. Itu kitab semua udah dibaca sama mereka. Luar biasa. Sehingga mereka harus membongkar kitabnya para asatid gitu. Karena di perpustakaan tidak cukup lagi. Berarti kitabnya para asatid sudah jadi konsumsi. Iya, jadi mereka santri. ketika ada
Baksul Masail itu Masya Allah, juhud mereka luar biasa. Nah, siapa yang mau nanti wakaf ke perpustakaan, di lantai 3 nanti ada perpustakaan. Siapin bukunya untuk diisikan. Tapi bukunya bahasa Arab semua. Bahasa Arab, kita tidak terima komik ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi dan mungkin perpustakaan digital juga, Ustaz? Ya, perpustakaan. Alhamdulillah kemarin ada wakaf ya. Perpustakaan digitalnya, jadi VCD itu udah alhamdulillah kitab-kitab turas banyak sekali. Nah, tinggal nanti apa namanya kita fungsikan gitu. Siap, dengan teknologinya. Teman-teman sekalian, bagi saya secara pribadi, harta kita pasti akan hilang dengan satu cara ataupun dengan cara yang lain. Dengan kata lain, hidup kita balik lagi, sebenarnya hidup kita itu cuma mencari apa yang kita bisa infakkan dan bagaimana cara kita infakkan dengan cara yang terbaik dengan harta kita dalam proyek-proyek apa yang paling menguntungkan. Sekarang sudah di depan mata teman-teman sekalian, proyeknya sudah jelas, proyeknya sudah ada, tinggal kita chip in uang kita, harta kita, apapun yang kita punya, supaya ini bisa berjalan lebih baik, lebih cepat, dan insya Allah atas izin Allah ini berjalan untuk bisa memperbaiki dan membangkitkan umat. Nah, nanti teman-teman sekalian, rekeningnya sudah ada dari tadi, silahkan mumpung di bulan ini. Insya Allah saya pun juga sama, saya dan keluarga mengazamkan untuk di malam Lailatul Qadar kita senantiasa untuk berinfak. Sebenarnya setiap malam-malam, 10 malam terakhir kita meningkatkan sedekah kita, meningkatkan wakaf kita. Dan wakaf ini bukan hanya sedekah, Ustaz ya. Wakaf adalah sedekah yang terus mengalir selama dimanfaatkan. Dan insya Allah ini bukan 1 tahun 2 tahun, Ustaz ya. Jadi makanya Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab setelah perang Khaybar, Umar bin Khattab mendapatkan ghanimah ya, berupa tanah dan di situ ada pepohonannya. Maka nasihat Rasulullah ketika Umar meminta petunjuk gitu, kata Rasulullah, amsik aslaha wasbil samraha, kamu biarkan saja pohonnya, artinya diwakafkan, maka nanti buahnya itu akan terus mengalirkan ya, pahala ya. Nah, coba bayangkan buah ini kan manfaat kalau dalam konteks kan ya. Jadi misalnya kita sekarang wakaf untuk masjid, wakaf untuk gedung pendidikan, yang semua ini adalah untuk kegiatan dalam rangka nasyril Islam ya, bagaimana kita menyebarkan Islam gitu. Ihya syariah, bagaimana menghidupkan syariah. Jadi di situ kita memahami bayangan kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar tadi itu kan nggak kebayang, istilahnya begini, kita tidak bisa menjangkau itu dengan tangan kita, mungkin dengan kaki kita karena jarak. Kalau dalam ungkapan para ulama itu, innalillahi masafat la tuqta'u bil aqdam wa innama tuqta'u bil qulub. Ada jarak-jarak yang tidak bisa kita tempuh dengan kaki, dengan tangan kita. Seperti kita mau menggapai surga, ketika kita mendapatkan bahan berlipat-lipat, tapi kita diberi hati dan iman oleh Allah. Hati dan iman inilah yang kita pakai untuk membaca, untuk melihat. Itulah namanya basirah. Masya Allah. Nah, Lailatul Qadar itu hanya bisa ditangkap dengan basirah. Keutamaan Lailatul Qadar hanya bisa ditangkap dengan basirah. Kalau kita punya keyakinan, maka basirah kita yang akan bekerja. Kita tidak bisa melihat dengan tangan, dengan mata kita, kita tidak bisa meraba dengan tangan kita, dengan kaki kita, tapi hati kita, iman kita, keyakinan kita bahwa ini adalah Lailatul khairun min alfi syahr, maka kita yakin. Dan Imam Syafi'i mengatakan begitu. Rasulullah SAW ketika Al-Quran turun betul-betul luar biasa, apa namanya, infaknya, sehingga disebutkan karihil mursalah tadi. Maka kata Imam Syafi'i, iktidaan bi Rasulillah SAW. Jadi kita ini hanya mencontoh baginda Muhammad SAW supaya kita nanti bareng-bareng dengan Rasulullah SAW. Ini insya Allah mudah-mudahan teman-teman sekalian, kita mengajak sekali lagi pada para wakifin, para muhsinin untuk berwakaf di Ma'had Syaraful Haramain, dan mudah-mudahan sebagaimana para wakifin, para muhsinin kemarin-kemarin sudah berwakaf dan sudah kita hantarkan doa-doa para santri senantiasa, kemudian dihantarkan juga dalam bentuk fisik, bangunan sudah bisa dilihat dan sudah bisa difungsikan, dalam bentuk yang tidak fisik doa-doa sudah dilantunkan dan insya Allah sudah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat insya Allah. Monggo Ustaz, kalau ada yang mau disampaikan sebagai penutup kepada para muhsinin dan para wakif. Insya Allah 100% wakafnya kita tunaikan. Sama sekali tidak ada yang digunakan yang lain kecuali untuk semua dalam bentuk infrastruktur. Kemudian yang kedua, di setiap
selesai sholat rawatib kita selalu mendoakan para wakifin, para muhsinin, kemudian wali santri yang menitipkan putra-putrinya di sini, sekaligus mereka juga menjadi wakif itu. Kenapa kita menggunakan sistem itu? Karena kita dari awal berazam ini bukan ma'had yang kita dirikan sebagai properti pribadi, tapi ini adalah miliknya Allah. Kami semua di sini hanya pelayan. Nah, itu sebenarnya poin penting supaya kita betul-betul bisa profesional ya dalam memberikan istilahnya itu khidmat terbaik ya untuk Allah, untuk Nabi, untuk Islam ini ya. Dan inilah yang sebenarnya kita harapkan. Baik. Makasih Ustadz Hafiz sudah menjamu kita dan sudah ngajak kita jalan-jalan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah menerima setiap amal-amal baik kita dan menjadikannya berlipat-lipat, terutama pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, dan niatan kita tadi untuk meniru Rasulullah untuk semakin pemurah pada malam-malam yang kita cari, malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.